Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai ditetapkan tersangka oleh Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Jonathan Frizi datang memenuhi wajib lapor. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Ijong yang bermasker tiba di Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan baju hitam dan bertopi. Wajib lapor seminggu 2 kali ini sebagai bentuk dispensasi dari kepolisian karena mempertimbangkan kondisi Ijong yang masih dalam proses penyembuhan usai operasi ambeien. Seperti diketahui, Jonathan menjadi satu dari 4 pelaku penjualan obat keras jenis etomidate yang dikemas dalam cairan vape atau cartridge yang dibawa dari Kuala Lumpur, Malaysia. 3 pelaku lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan hingga hari ini. Keempat pelaku dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2023 Jungto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Diduga tidak terima dilakukan razia, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membuat rusuh. Sejumlah barang di lapas dirusak oleh warga binaan dan sempat menguasai lapas. Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada Kamis pukul 9 pagi. Dari informasi terakhir, lapas sempat dikuasai oleh semua warga binaan. Diduga kerusuhan bermula saat warga binaan ini berteriak menggunakan pengeras suara yang menyampaikan mereka merasa ditindas saat menjalani hukuman dalam lapas. Aparat gabungan berupaya mengamankan situasi di dalam lapas dan belum diketahui penyebab pasti kerusuhan ini. Saat ini suasana di Lapas Narkotika Beliti sudah mulai kondusif. Di lapas ini tidak ada penyanderaan terhadap petugas dan pegawai ya, di garis bawah itu. Jadi situasi sampai dengan saat ini sudah aman kondusif. Kita dibantu oleh Polres Lubuk Linggau, kemudian Yon B Bang ya, Yon B Pak Tanang, dari Polda Sumatera Selatan, kemudian dari Kodim. Ya, sudah untuk saat ini bisa dilihat sendiri kondisinya sudah bisa kita kondisikan. Kita melaksanakan tugas razia, melakukan SOP kami. 1. Razia handphone yang mana barang terlarang dan sudah kami sosialisasikan terus. Pertama, yang kedua, untuk solusi tidak boleh bawa handphone, kami sudah siapkan wartel suspas. Wartel suspas yang satu gratis, yang satu berbayar. Ada 2, sejumlah 24 ditambah 2, jadi 26 buah. Jadi per hari ada mereka melakukan komunikasi dan komunikasi tersebut kita masukkan ke dalam data. Ada data tiap hari. Jadi tidak bisa kita sangkal. Tiap hari kita ada datanya. Rata-rata 400 orang melakukan komunikasi di lapas ini. Apa sebetulnya yang membuat kerusuhan terjadi di Lapas Narkoba Muara Beliti? Kami ajak Anda terhubung bersama dengan Kapolres Musirawas, ada AKBP Agung Aditya Pranata. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Mbak. Pak Agung, kami ingin tahu apa sebetulnya penyebab kerusuhan terjadi di Lapas Narkoba Muara Beliti ini, Pak? Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, penyebabnya adalah adanya razia rutin yang dilakukan oleh lapas yang dipimpin oleh Kalapas terkait dengan penggunaan handphone yang berada di lapas. Jadi razia ini sifatnya rutin menurut Kalapas, minggu 3 kali, sehingga para warga binaan tidak terima dengan adanya razia yang dilakukan oleh lapas. Demikian, Mbak. Oke, jadi karena razia, tapi apa yang beredar mengenai adanya penindasan yang terjadi dalam lapas, ini seperti apa respon dari Kapolres? Ya, menindaklanjuti itu, Mbak, mungkin bisa ditanyakan dengan Kalapas, Mbak, karena kami di sini sifatnya dipermintakan bantuan untuk sterilisasi, Mbak, terkait dengan adanya tahanan yang akan melarikan diri dari lapas dan perizinan di dalam lapas. Demikian, Mbak. Oke, sebelumnya sempat kesulitan untuk menangani kerusuhan yang terjadi. Ini bagaimana kemudian kerusuhan ini bisa teratasi, Pak Kapolres? Ya, yang pertama kami koordinasi dengan Polres sebelah, kemudian dari Batalion Brimob, kemudian dan Dandim, kita coba mengumpulkan kekuatan untuk coba mengamankan di dalam lapas untuk mensterilkan lapas sehingga warga binaan
tidak terpancing untuk melakukan kerusuhan, Mbak. Oke, lantas adakah warga binaan yang sempat kabur dari lapas Muara Beliti ini, Pak? Sampai dengan hari ini, Mbak, kami sudah mengecek bahwa untuk warga binaan tidak ada yang kabur dari lapas karena kami sudah sterilisasi semenjak ada laporan dari Kalapas bahwa adanya keributan dalam lapas. Kami sudah coba untuk sterilisasi lapas. Kita kelilingi lapas dengan personil Polres Musirawas untuk awalnya karena jarak antara LP narkotika dengan Polres Musirawas kurang lebih hanya 200 meter, Pak. Sehingga untuk perbantuan kita tidak memerlukan waktu yang terlalu lama untuk membackup daripada lapas narkotika tersebut. Baik, semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Terima kasih banyak Kapolres Musirawas atas waktu ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, selamat malam.